Ranking kedua, khalaqal insan. Perhatikan. Ranking kedua adalah nikmat penciptaan manusia. Jadi, nikmat penciptaan manusia ini di bawah nikmat Al-Quran. Khalaqal insan. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur diciptakan Allah jadi manusia. Dan lebih bersyukur lagi kita diberi iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat kitab Al-Quran. Dan kitab ini asli, Bapak Ibu, satu-satunya kitab yang paling asli dari Allah, Al-Quran. Bahasanya bahasa Arab, dan Allah berfirman dengan bahasa Arab. Bahasa yang Allah pakai bahasa Arab. Salat kita pakai bahasa Arab. Zikir kita tadi, kita bertahlil, bahasa Arab. Nanti masuk surga, semua kita langsung pas masuk surga, lidah kita semua ngomong bahasa Arab otomatis. Subhanallah. Makanya mulai sekarang lidah kita ini dibiasakan berzikir supaya tidak kaku. Oleh karena itu, zikir diulang-ulang dalam Islam supaya kita terbiasa mengucapkan lafal-lafal yang nanti akan kita biasakan di surga. Allamal Qur'an khalaqal insan. Bapak Ibu rahimakumullah, ada pertanyaan. Mengapa kok Allah menciptakan manusia? Ada ceritanya. Jadi 2000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan jin dan malaikat. Dan makhluk malaikat adalah makhluk yang khusus untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa sedikit mereka melanggar. Karenanya malaikat tidak ada jenis kelaminnya dengan laki atau perempuan, tidak ada. Dan mereka tidak diberi nafsu, dan mereka tidak tidur, karena mereka tugasnya hanya untuk melaksanakan tugas. Dikatakan dalam Al-Quran, Allah firman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, dan mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu malaikat. Jin Allah tempatkan di bumi. Selama beberapa lama jin beranak pinak, banyaklah masyarakat jin di bumi. Ternyata pekerjaan jin bertarung, saling menumpahkan darah, sampai di bumi terjadi kekacauan. Maka Allah kirim malaikat untuk mengevakuasi bumi dari jin, dibersihkan dari jin. Terjadilah pertarungan antara pasukan malaikat dan pasukan jin. Tapi kemudian berhasil dikeluarkan dari bumi, lalu dikumpulkan di sebuah pusat khusus namanya Fi Jazairil Buhur. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Yang di sana diceritakan secara detail tentang ini. Jadi sebuah tempat namanya di tengah laut disebut Jazairil Buhur, pulau-pulau kecil di tengah laut. Sampai sekarang ini adalah markazul jin, tempat bersarangnya jin sampai sekarang. Loh Pak Ustadz, kok masih ada di bumi ada jin? Ini yang belum sempat terevakuasi, yang tersisa ya, jadi masih ada sisa-sisanya ya. Tapi yang lain sudah dievakuasi Allah. Kita untung Pak, kalau seandainya tidak dievakuasi, kita akan diganggu terus. Makanya kita diajarkan selalu untuk membaca doa. Doa yang dibaca di pagi hari, doa dibaca di sore hari, itu semuanya untuk kita supaya tidak diganggu, karena tabiat jin ini mengganggu dan dia mengacaukan di bumi. Maka setelah bumi kosong, Allah mendeklarasikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan makhluk baru, khalifah. Ini manusia yang akan menggantikan posisi jin di bumi. Karena jin tidak berhasil
mengelola bumi. Nah, Bapak Ibu, salah satu dari makhluk jin ini ada yang paling soleh, dikena tangkap oleh malaikat karena paling soleh, dibawa ke langit. Maka berkumpullah ini jin dengan malaikat. Inilah salah satu jin yang berkumpul dengan malaikat. Nah, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala selesai menciptakan manusia, Allah tiupkan ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah, aku sudah tiupkan ruh, ayo semuanya malaikat bersujud. Allah berfirman kepada malaikat, usjudu li Adam. Maka semua bersujud. Ternyata kok begitu malaikat bersujud, ada satu yang berdiri gak bersujud. Oh, ini dia jin. Ini jin yang tidak mau bersujud. Inilah yang kemudian menjadi iblis. Kata Allah, fasajadu illa iblis. Nah, inilah yang akan menjadi musuh manusia. Jadi kita diciptakan Allah sebagai manusia, tugasnya memang mengelola bumi. Setelah jin gagal untuk mengelola bumi. Mengapa kok jin gagal? Karena jin memang tidak punya peradaban. Jin tidak punya kemampuan untuk membangun peradaban. Mengapa? Dikatakan dalam riwayat, aqaluhum bi'aqli sobiyin bi'ashri sinin. Aqaluhum bi'aqli sobiyin bi'ashri sinin. Paling cerdasnya jin disebut Profesor Doktor Jin. Paling cerdas jin itu sama dengan anak manusia umur 10 tahun. Jadi nggak lebih daripada itu. Makanya pekerjaannya mengganggu. Dia mengganggu. Kalau di rumah dia mengganggu. Jadi dia selalu ada di pojok-pojok rumah ada. Dia selalu menempati. Tapi kerjaannya dia mengganggu, menunggu kita lengah, kita lalai. Makanya kita selalu baca doa setiap pagi, mbak sore, supaya kita tidak diganggu. Karena dia pekerjaannya mengganggu. Nah, inilah barakallahu, mengapa Allah menjadikan manusia ranking kedua, karena ternyata kedudukan manusia sangat tinggi. Malaikat disuruh bersujud. Ini nikmat paling tinggi. Menjadi manusia nikmat paling tinggi. Makanya dikatakan Allamal Qur'an khalaqal insan. Nah, baru setelah itu perhatikan barakallahu, ini Al-Quran panduan. Ada Rasul yang mengajarkan. Muridnya manusia, khalaqal insan. Media yang dipakai bahasa. Allamahul bayan. Ranking yang ketiga, nikmat bahasa. Allamahul bayan. Subhanallah. Kalau tidak ada bahasa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan inilah Bapak Ibu Allah yang membuat manusia bisa berkembang peradabannya, karena manusia punya bahasa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Allah firman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan kepada Adam istilah-istilah, nama-nama. Dan sampai sekarang manusia berhasil menciptakan nama-nama. Ini kamera, kemudian ini mikrofon, ya ini mikrofon. Jadi ada namanya. Coba nggak pakai nama, kita sulit. Tolong ambilin dong. Apa? Itu tuh yang kayak apa tuh? Kayak pentungan. Itu tuh dia kalau ada suaranya. Nggak bisa, kita harus ada namanya. Mikrofon, kemudian kamera, gitu. Jadi manusia pintar menciptakan itu. Sampai ada laptop, kemudian ada USB, ada VGA, ada motherboard. Masya Allah, semua diciptakan oleh manusia. Makanya manusia berkembang. Karena apa? Dia bikin nama-nama. Jin tidak berkembang. Karena itu belum pernah ada laptop made in jin. Nggak ada. Mikrofon made in jin. Nggak ada. Nggak mampu. Sampai sekarang dia sekalipun 2000 tahun sebelum manusia, nggak mampu sampai sekarang membuat
cepat teknologi. Kenapa? Dia tidak bisa menciptakan nama-nama. Jadi sampai sekarang jin tidak produktif. Nah, inilah rahasia mengapa nikmat menjadi manusia sangat tinggi. Kita bersyukur. Karena itu kata Allah, wahai manusia, nih seakan Allah mengatakan, wahai manusia, kamu nggak level. Kalau kamu ikut jin, ikut setan, nggak level, bukan levelmu. Bukan levelmu ikut malaikat atau menyembah malaikat, bukan levelmu. Levelmu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu paling tinggi. Ikut Quran, menyembah Allah. Jangan menyembah setan. Apa kata Allah dalam surat Yasin? Ini rahasia mengapa surah Yasin kita harus selalu baca. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukan aku telah berjanji kepada wahai anak Adam, jangan engkau menyembah setan, itu musuhmu. Ini surah Yasin. Kenapa diulang-ulang dibaca? Supaya kita selalu berikrar jangan sampai menyembah setan. Itu bukan levelmu. Levelmu tinggi, levelmu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini luar biasa. Sekarang kita mengerti betapa luar biasa ranking-ranking nikmat ini yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ranking yang keempat, yaitu nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita berupa penciptaan ya, alam semesta, berupa matahari, berupa bulan, kemudian pohon-pohon. Ini semua adalah bagian dari nikmat selanjutnya, yaitu nikmat fasilitas. Kita dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas hidup, Bapak Ibu. Kita nggak usah capek-capek bikin lampu yang terang sehebat matahari. Allah sudah sediakan. Tidak ada lampu yang bisa menandingi matahari. Subhanallah. Nih, kata Allah, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan dia tidak berbenturan. Semua berjalan pada porosnya. Tidak pernah keluar dari porosnya. Kalau Bapak Ibu lihat ke atas, nggak pernah ada jalan tol di atas. Tapi kok bisa dia rapi berjalan? Itulah poros namanya. Allah yang ciptakan. Subhanallah. Saya teringat ya, sebuah buku ditulis oleh salah seorang ahli astronomi. Judulnya Man Not Stand Alone. Manusia tidak berdiri sendiri. Ini penulis buku ini bernama A. Crazy. Dia salah seorang ahli astronomi dari Amerika. Dia mengatakan bahwa ternyata di atas kehebatan manusia ini ada kekuatan. Kata dia nggak beriman, tapi dia menemukan satu kekuatan itu. Tapi dia nggak beriman kepada Allah. Sayangnya itu. Dia mengatakan apa? Ini matahari dan bulan ini, dia belum pernah bergeser dari porosnya sejak diciptakannya. Seandainya matahari ini bergeser dari porosnya lebih dekat ke bumi setengah sentimeter saja, bumi akan mengalami kebakaran total. Dan dalam sejarah bumi kita belum pernah membaca bahwa ada bumi mengalami kebakaran total. Lalu kata dia, seandainya matahari ini bergeser di porosnya menjauh dari bumi setengah sentimeter saja, maka bumi akan mengalami kebekuan total. Dan dalam sejarah bumi kita belum pernah membaca bahwa bumi pernah mengalami kebekuan total. Berarti matahari komitmen. Ini dia Pak, Bu, komitmen artinya bihusban. Dia berjalan pada porosnya tanpa melanggar sedikit pun.
Yang sering melanggar siapa? Manusia. Kata Allah, ini haram loh, dikerjakan. Ini kerjakan ya, nggak dikerjakan. Terus doanya masuk surga. Masya Allah. Ini matahari, dia nggak punya akal, tapi dia patuh kepada Allah. Makanya Allah tegaskan, ini matahari patuh kepadaku. Wahai manusia, engkau aku kasih akal. Kau gunakan akalmu, belajar di sini. Makanya barakallahu, kita hendaklah selalu menyempatkan diri untuk melihat alam semesta di sekitar kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah, coba kau lihat sebentar unta gimana diciptakan, langit gimana diangkat, bumi gimana dihampat. Kau harus lihat itu supaya kau beriman, supaya kau tahu bahwa itu aku yang mengatur semua itu. Subhanallah. Ini dia belajar di alam. Dan Bapak-Ibu, ada lagi kata Allah, pohon-pohon. Ternyata pohon ada dua macam. Ada pohon yang batangnya merambat. Dia tidak bisa tegak, dia merambat. Seperti pohon apa? Pohon sirih. Kemudian pohon apa lagi? Labu, ya. Itu dia nggak punya batang. Itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah an-najm. An-najm artinya pohon yang batangnya merambat. Tapi ada pohon yang batangnya tegak, seperti pohon kelapa, pohon-pohon yang lain yang tegak, itu disebut asy-syajar. Kata Allah, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Baik pohon yang merambat atau pohon yang tegak, itu semua patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya melihat langsung pas saya landing di Frankfurt, itu awal September. Begitu waktu itu pohon-pohon sudah mulai menguning menjelang musim gugur. Jadi Allah perintahkan semua pohon, wahai pohon, memirahlah. Dia memirah sebelum menguning. Setelah itu Allah perintahkan lagi, wahai pohon, menguninglah. Maka dia menguning. Setelah itu pas pertengahan bulan September, terus semakin akhir. Nah, setelah itu begitu saya mau pulang, masuk pada Oktober, saya pas sekitar 15 Oktober, itu sudah langsung semua daun-daun itu mengering. Pas sampai di Berlin, saya melihat daun-daun sudah mengering, dan langsung Allah kirimkan angin yang kencang yang kemudian membuat semua pohon-pohon itu menjatuhkan daun-daunnya secara serempak. Subhanallah, pohon-pohon itu patuh ikut perintah Allah. Allah menyebutkan, wahai pohon, jatuhkan daun-daunmu, maka langsung semua daun dijatuhkan. Itulah yang disebut dengan istilah musim gugur. Subhanallah, daun-daun itu menumpuk di jalan-jalan besar di kota Berlin. Semua menghalangi jalan. Itulah musim gugur. Pohonnya masih hidup, tapi dia rela menggugurkan daun-daunnya. Seakan Allah mengatakan, wahai manusia, ini dia pohon, dia rela menggugurkan daun-daunnya. Masa kamu sih punya akal? Kau tidak bisa menggugurkan waktumu untuk aku, menggugurkan waktu malammu, waktu tidurmu untuk aku, bangun sejenak untuk tahajud, menggugurkan waktumu untuk baca Quran, menggugurkan sebagian hartamu untuk bersedekah. Ya Rahman, Allah bertanya kepada manusia yang berakal, sampai kapan manusia ini sadar belajar dari semua itu? Kata Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita melihat ke atas. Ini juga fasilitas lain lagi. Dan ini fasilitas yang tidak bisa kita lewatkan. Di mana saja kita berada, kita pasti melihat, yaitu langit.
Kita pindah ke bumi mana saja ketemu langit yang sama, ketemu bulan yang sama. Bapak Ibu pindah ke Amerika, ketemu langit yang sama. Pindah lagi ke Cina, ketemu langit yang sama. Inilah atap bumi. Karenanya oleh Allah diangkat ini langit setinggi-tingginya. Dan Bapak Ibu ingin tahu saking tingginya langit, Bapak Ibu rahimahumullah, saya baru tahu bahwa langit sangat tinggi setelah ada laporan dari teropong Hubble. Teropong Hubble, kalau Bapak Ibu sempat membuka di YouTube, tulis Hubble, di situ Bapak Ibu akan menemukan ternyata laporannya luar biasa. Ini di langit itu ternyata terdapat bermiliar-miliar bintang. Setiap 100 miliar bintang berkumpul membentuk satu galaksi. Dan di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Setiap 100 miliar galaksi membentuk super cluster. Dan di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar super cluster. Jarak dari bintang ke bintang dalam satu galaksi dan antar galaksi dan antar super cluster itu sungguh luar biasa. Ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya. Bapak Ibu tahu cahaya? Cahaya paling cepatnya makhluk di alam ini. Dia bisa menempuh jarak waktu. Dalam 1 detik, dia bisa menempuh berapa? 300.000 km per detik. Jadi seandainya cahaya ini Pak, Bu, bolak-balik Surabaya Jakarta dalam hitungan 1 detik, dia bisa bolak-balik 1000 kali. Jakarta Surabaya. Ya Allah, cepatnya luar biasa. Di Jerman itu ada kereta super cepat, tapi itu pun Jakarta Surabaya baru bisa menempuh 3 jam saja. Itu pakai kereta. Itu di Jerman super cepat. Nih, jadi di Jerman itu ada 3 kereta. Kereta super cepat, kereta semi cepat, kereta reguler. Yang reguler itu sama dengan Argo Bromo di sini, yang paling cepatnya. Itu yang super cepatnya sudah luar biasa. Tapi ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan cahaya. Itu pun sudah cahaya paling cepat, itu masih kalah dengan cahaya, ya. Ternyata cahaya masih membutuhkan waktu, sampai membutuhkan 1000 tahun cahaya. Ada yang membutuhkan 100 tahun cahaya, ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya, yang membutuhkan 1 miliar tahun cahaya. Ya Rahmanir Rahim. Sangat luar biasa jarak. Ini baru bintang ke bintang. Barakallahu. Ada sebuah pesawat nih, kalau Pak Ibu ingin jalan-jalan ke bintang terdekat. Ada sebuah pesawat namanya pesawat Challenger. Ini pesawat tercepat di dunia. Dan pesawat ini punya kecepatan 10.000